Halo Pak Joni. Oh, halo. Apa kabar Pak Joni? Sehat Pak Dio. Akhirnya kita bisa ketemu juga Pak Joni ya. Iya. Sekian lama nih kita ngobrol-ngobrol di handphone Pak Joni. Sekian lama nih kita ngobrol-ngobrol di handphone Pak Joni ya. Akhirnya bisa ketemu ya. Ngomong anak ini nggak diajak? Lagi ini sih, lagi ada ada acara sih. Acara ya? Jadi ya saya sendiri aja deh kesini ya. Atau ajak anak Pak Joni biar enak ngobrol. Ya nanti kapan-kapan lah saya kesini lagi gitu. Boleh. Jangan gue masuk sini, nanti biar saya aja ke sana. Oh boleh Pak Dio. Ya, Pak. Iya boleh. Iya, mengenai yang kemarin nih proposal kan dia udah kasih juga ke Pak Joni. Udah saya terima. Terus juga harga-harganya, terus juga materinya juga dia kasih ke Pak Joni. Kira-kira gimana nih Pak Joni nih untuk penjelasannya? Mungkin ada banyak kan pertanyaan yang mungkin Pak Joni belum tahu nih. Iya sih. Jadi gini nih Pak Dio, ini kan saya mau nanya nih kejelasan paket. Ini kan lagi PSBB kayak begini nih. Ini memang paket yang Pak Dio tawarkan memang paket PSBB. Apa mungkin ada diskon nggak nih? Oh iya, paket kan sebenarnya ada 3 Pak Joni. Jadi ada paket PSBB 1, 2, dan 3. Cuman balik lagi nanti dia kan belum cek lokasi Pak Joni ya. Belum cek lokasi Pak Joni, terus juga belum cek tempatnya Pak Joni kurang semana, sebesar apa kan belum tahu juga gitu. Nah untuk mengenai diskon nanti pokoknya dia usahakan sebaik mungkin. Iya. Semaksimal mungkin deh untuk Pak Joni. Di sini kan dia sebagai mentor Pak Joni juga nih. Pastinya juga saya kasih yang terbaik untuk Pak Joni. Nah mengenai paket PSBB, nah ini tersedia 108.200, 158.100 untuk PSBB 2-nya dan PSBB 3-nya 238.100. Nah perbedaannya lumayan banyak tuh. Nah dari masing-masing paket ini nanti Pak Joni juga dapat item barangnya juga berbeda. Oh gitu. Jadi tergantung saya ngambil paket nih ya Pak Dio ya. Benar, cuman balik lagi sih kalau saya saran pribadi tergantung dari lokasi Pak Joni juga sebesar apanya. Cuma kalau misalnya Pak Joni lokasi besar nih, misalnya 120, cuman ngambil paketnya 108 yang kecil, jatuhnya kosong Pak Joni, ngeplong. Oh gitu. Jadi ada sisaan lah gitu ya. Pak Joni kan udah tahu nih tempatnya seperti apa. Kalau dia boleh tahu juga nih kira-kira konsepnya mau apa nih, apa mau garden, apa mau nanti ruko tempatnya seperti apa gitu. Kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol juga sama istri. Sebenarnya sih pengen buka konsepnya sih kayak coffee shop gitu. Coffee shop ya. Iya, seperti itu Pak Dio. Tapi balik lagi nih kira-kira dengan nanti lokasi yang saya kasih ke Pak Joni, ini masalahnya saya ada 2 lokasi nih Pak. 2 lokasi ya? Itu, iya. Yang pertama itu di Jakarta, sudah saya info juga ke Pak Dio kan. Iya. Terus yang satu juga di Cirebon nih. Cirebon ya. Nah, saya juga bingung nih. Apakah lebih worth it yang di Jakarta apa di Cirebon nih kira-kira? Kalau worth it sih sebenarnya Jakarta memang sudah agak penuh ya Pak, crowded ya. Cuman balik lagi untuk ibarat kata untuk uang gajinya kan mungkin lebih besar, jadi banyak orang yang ada dana buat jajan segala beli kopi segala macam. Nah itu kemungkinan sih lebih bagus di Jakarta Pak Joni. Oh gitu, jadi lebih bagus di Jakarta. Iya, cuma kalau misalnya Pak Joni ragu juga, nanti kita cek juga yang di Cirebon seperti apa. Jadi bisa dicek dua-duanya gitu ya Pak? Bisa dicek. Nah, cuman balik lagi untuk pengecekan survei lokasi itu kan memang dibutuhkan dana DK ya Pak. Dana DK itu banyak kegunaannya. Maksudnya apa tuh dana DK Mas? Nah, dana DK itu dana komitmen. Nah, balik lagi ke Arul ya Pak ya. Ke Arul. Ini kita sebenarnya untuk buka kedai kopi
dari hati ini memang butuh waktu yang agak lumayan lama sih Pak. Nah, nggak bisa Bapak bayar masih jadi. Kalau beli mobil sih masih bisa gitu ya Pak ya. Paham ya kan sih. butuh rule-nya apa namanya tahapan-tahapannya mungkin dia nanti bisa jelaskan sedikit untuk tahap-tahapannya. Gak mungkin dong yang ibarat kata saya langsung bayar tiba-tiba jadi gitu ya. Iya makanya. Rumah aja kan butuh konstruksi segala macam ya Pak. Nah mengenai dana DK yang tadi dia bilang itu penggunaannya lumayan banyak Pak. Kayak gitu. Jadi ada kita bisa cek radius. Nah cek radius ini lumayan penting. Jadi di tempat Bapak itu dalam radius mungkin yang kita sudah tetapkan kurang lebih 750 meter ya, lingkaran melingkar gitu, sudah ada kopi dari hati apa belum? Nah, nanti kita cek. Jadi kalau misalkan udah ada, sudah ada ya otomatis cek lokasi lagi Pak. Oh gitu. Kan ada 3 tuh. Nah, Bapak bisa ada apa namanya? Bisa ada tempat lagi lah. Nah, terus juga ada lokasi. Misalnya dalam satu waktu di tempat Bapak, daerah Bapak dalam radius 750 meter ada yang mau lagi kemitraan ini dengan kita, itu bisa di stop yang di sana. Oh jadi intinya nggak bisa gitu ya? Nggak bisa, hanya Bapak aja yang bisa. Soalnya kan udah di lock dari DK. Iyalah kalau misalkan dekat-dekatan market ke saya ini juga kurang. Iya, jadi tarik-tarikan tak. Iya. Itu tadi ya. Customer. Benar. Nah terus juga banyak lagi keep promonya. Jadi apabila misalnya Bapak ngambil yang 158 nih, nanti ada kenaikan harga, kita kan belum tahu nih Pak dari ketepatan seperti apa, ada kenaikan apa enggak, itu bisa kita tetaplah harganya, dikit harganya, keep promo juga gitu. Tapi ini kalau misalkan ini nggak ada perubahan harga kan Pak? Belum tahu ke depannya Pak. Oh ke depannya. Ya makanya saya saranin sih kata Pak JK ya Pak Yusuf Kala lebih cepat lebih baik. Kalau bisa Bapak DK ya ini Bapak dapat nanti kelebihannya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan contoh saya DK per hari ini nih misalkan Pak Dio kemungkinan itu untuk harganya berubah apa gimana? Kalau misalnya Bapak DK sih nggak berubah harganya. Oh kalau saya DK, kecuali kalau saya belum DK belum terus DK, tiba-tiba besok berubah ya mau. Oh gitu. Soalnya sih gini Pak, kayak mesin kopi itu kita kan masih impor ya. Nah impor kan tahu sendiri kan kondisi COVID-19 ini seperti apa kan. Semakin susah, makin narik kita barang dari sana juga kemungkinan sih bisa nambah itu biayanya. Gitu. Nah Pak, ini kalau misalkan saya bikin kopi dari hati ini, nah ini ada garansinya nggak sih Pak? Maksudnya garansi untuk sayanya sendiri? Nah kalau untuk garansi untuk yang Dio kemarin bilang, semua bisnis pasti ada risikonya Pak. Jadi pasti ada. Cuman saya sebagai mentor ya Pak ya, meminimalisir kebocoran uang Bapak lah bisa dibilang. Jadi ini kan banyak material yang diambil, kayak item-item yang kita beli kita kasih ke Bapak. Jadi itu semaksimal mungkin, sepas mungkin nih nggak ada kebocoran dari dana Bapak. Gitu. Nah tujuannya seperti itu. Jadi untuk meminimalisir resiko kerugian gitu ya, Pak, bisa misalnya. dibilang kerugian. Kita bisa press seperti itu. Nah untuk estimasinya sebenarnya kita ada proyeksi Pak ya. Nanti kan mungkin dalam hati Bapak ada pertanyaan kira-kira balik modalnya kapan ya? Iya benar. Itu yang lebih mati. Iya. Kelebihannya proyeksi ya bisa dibilang. Nah dia bisa ada bayangan mungkin balik modalnya berapa. Ini proyeksi Pak ya, bayangannya Pak ya. Nah, mungkin dia estimasiin bisa perhitungannya sih dia bisa hitungin gini Pak Joni. Misalkan Bapak ngambil PSBB 2158. Nah anggaplah barista kita ambil 3 ya Pak. 2.500.000. 3 orang, waitersnya 1 orang, 2.500.000 gajinya, 10 juta total untuk waiters yang sudah pasti nih wajib dikeluarkan. Nah, dari 10 juta ini kita bagi 15%, jadi 60 juta sekian, 67 juta. Nah kita masuk ke sini bagian HPP dikali 35%, 23 juta 450. Gitu. Labor 10%, dikali 10%, 10 juta
Terus rent 67 dikali 10%. Nah, biaya sewa kan apa sebenarnya sudah ada ya? Iya, sudah nggak ada. perlu kan? Dia udah punya tempat sendiri, nanti Jadi, ini bisa masuk ini ke berarti net saya profit. dipotong apa enggak nih? Kenapa? Dipotong enggak nih dari Nah, ini bayangan. Nah, yang ini Pak. Jadi yang biaya sewa ini bisa masuk ke net profit. Nah, profit Bapak otomatis bakalan bertambah dong. Iya. Sekitar 1, sekian ya. Terus ada listrik dan lain-lain, kayak listrik, air segala macam. Nah, 67 ini dikali 3%, 2 juta sekian. Flexible cost, dana tak terduga ya Pak ya. 3%, 2 juta. 10 ribu. Marketing cost. Nah, marketing cost nanti penting nih Pak untuk biaya iklan Bapak. Nah, iklan kan sebenarnya dari kita sudah dapat ya, dari via media sosial, terus dari brosur nanti juga Bapak dapat. Cuma saran pribadi sih tetap Bapak juga harus maintenance juga sendiri seperti itu. Lumayan, anggap nggak sebesar ini sih Pak untuk marketing cost-nya, cuman ya maksimalnya segini lah, lebih 2 juta sekian. Untuk estimasinya, BEP-nya ibarat kata untuk konstruksi. Bapak ambil paket 158, konstruksi anggaplah misalnya 50 juta ya Pak. Nah, ini 208 ditambah dibagi profit, kurang lebih sih estimasi Bapak balik modal ya Pak. Itu paling lambatnya ini 10 bulan. Oh gitu. Ini paling lambatnya kurang lebih. Kadang juga bisa cepat juga. Tergantung ya. Tergantung berarti. balik lagi profit yang nanti Bapak dapat di tempat Bapak. Kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin saya bisa lebih ya? Pasti dapatnya? dong, pasti. Nah, di tempat customer saya itu kemarin ada yang kurang lebih sekitar 5 bulan, 4 bulan sudah balik modal. Gitu, lumayan untungin kok Pak. Oh gitu. Nah, gini Pak. Untuk dana komitmen gimana nih saya? Nah, harus mungkin ngapain dijelasin Pak? ya Pak ya. Nah, alurnya nih dari awal sampai akhir ya Pak. Nah, dana komitmen Bank Bapak 10%, nanti sudah bisa cek radius, lokasi, terus juga survei lokasi ya Pak. Dan dari situ Bapak nanti naik 30%. Nah, DP-nya setelah 30% Bapak sudah bisa naik desain. Nah, nanti desainnya ini kurang lebih sih makan waktu sekitar 8 hari kerja ya Pak. Nah, nanti kita bisa rundingin, Bapak nanti seperti ada perubahan atau enggak, kita bisa rundingin. Bisa ada perubahan juga minimal 1 kali untuk perubahannya. Nah, setelah itu pelunasan 100%, baru bisa PO order kurang lebih 20 sampai 25 hari kerja. Terus ada untungnya juga nih Pak, kalau misalnya Bapak DK nanti dapat promo pelatihan 3 hari kerja untuk karyawan. Oh, untuk karyawannya ada pelatihannya juga ya Mas? Di tempat lain tuh bisa nambah 5 juta untuk pelatihannya Pak. Oh, kalau di sini free berarti? Sebenarnya sih nggak free ya Pak. Sebenarnya itu nggak free. Kayak cek radius lokasi ya itu sebenarnya ada biaya. Cuman kalau misalnya ini kan sudah masih promonya nih Pak. Jadi kalau misalnya Bapak DK itu sudah dapat yang dia bilangin semua di sini. Sudah include di sini ya? Benar, include. Free pelatihan ini sangat penting Pak. Kayak gitu dari kita. Karena mungkin karena ada pelatihan itu untuk memaksimalkan nanti ke depannya saya buka usaha gitu ya Pak? Iya benar sekali, buka usaha. Pasti dong harus ada pelatihan Pak. Kira-kira gimana Pak Jody? Bukan ada pertanyaan gimana Jody? Boleh, nanti saya ini gimana nih? Saya kasih untuk DK-nya untuk dana komitmennya ini saya transfer apa gimana nih Pak? Bisa transfer bisa ya? Bisa. Nah, untuk kwitansinya saya sudah siapin nih Pak Jody nih. Nah nih Pak. Nah mau transfer aja berarti ya? Iya transfer aja, transfer. Berapa Pak? Langsung kita bisa running nih Pak, jalan Pak, lebih cepat lebih baik. Oh ini nomor rekeningnya ya Pak ya? Iya, ini nomor rekeningnya. Oh gitu, ya udah. Oke, Saya tanda tangan di mana nih Pak? Di sini aja Pak. Di sini ya. Iya. Kwitansinya itu pegang. Oke. Jamin tahu, mudah-mudahan bisa lancar ya Pak untuk prosesnya. Terima kasih nih Mas Dio nih udah ngasih bimbingannya nih. Mungkin kalau misalkan saya nggak Mas Dio nggak ngasih bimbingan, saya agak bingung juga sih ini gimana. Ngomong-ngomong kopinya enak kan Pak, diminum Pak? Mantap ya Pak. Iyalah. Iya. Kalau bisa sih saya bawa pulang nih Mas Dio nih kopinya.
langsung bawa aja Pak, langsung bawa Pak. Oke Pak, ada lagi pertanyaan? Udah cukup sih Mas Dio. Mungkin udah.